Dia memegang perusahaan yang lama, sementara saya memegang perusahaan yang baru. Nah, kalau menurut hukum dan legalitas, apakah saat ini situasi dan kondisinya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari atau berdampak yang buruk? Dari sistem yang disepakati, pasti akan ada cukup dampak signifikan bagi perusahaan. Tapi dapat saya pastikan bahwa spin-off tidak akan membuat flow perusahaan terguncang selama dimanage dengan baik dan benar ya. Namun kembali lagi saya beritahukan bahwa keputusan ini terserah Pak B. Saya sebagai pengacara hanya bisa memberi masukan yang baik saja. Iya, saya memang perlu pertimbangan yang dalam. Karena jujur, saya membutuhkan masukan yang sangat baik. Karena bagi saya pengambilan keputusan ini suatu hal yang sangat berat. Seperti juga yang Anda ketahui bahwa saya membangun perusahaan ini dari nol. Bisa sampai sebesar ini. Dan tentu itu bukan suatu hal yang mudah dalam setiap kehidupan saya. Sekarang, saya harus melihat satu kenyataan. Bahwa perusahaan yang sudah saya anggap seperti keluarga saya ini sekarang harus mengalami satu posisi di mana dia spin off dan kepemilikannya berubah menjadi milik orang lain. Itu suatu hal yang sangat berat hati saya terima. Namun itulah kenyataan yang ada dan saya tidak suka mengambil keputusan. Sekarang saya hanya ingin hidup saya menjadi lebih tenang karena saya tidak mau lagi dipusingkan begitu lama untuk masalah harta gono gini itu. Yaudah Pi, supaya Papi nggak pusing dan nggak banyak pikiran, mendingan untuk masalah ini, biarin Reva aja yang handle. Biar Reva yang ketemu sama Adriana dan juga mamanya. Jangan. Papi gak ingin kamu temui mereka. Karena Papi yakin kalian pasti ribut lagi. Ayolah sayang. Papi gak mau ada apa-apa lagi dengan mereka. Papi gak ingin semuanya menjadi kacau. Papi hanya ingin Papi dan kamu hidupnya menjadi tenang. Oke? Yaudah, gini deh Pi. Buat masalah ini kan berarti Reva udah gak bisa maksain ke Papi lagi kan. Anggap aja ini pilihan Papi. Ya Reva udah gak bisa apa-apa. Soalnya gini ya Pi, Reva itu tahu banget gimana perjuangan Papi. Reva tahu gimana susahnya Papi merintis perusahaan ini biar bisa sampai sebesar ini Pi. Dan sekarang tiba-tiba Adriana mau spin off. Dan terus Papi yang disuruh pegang perusahaan baru. Dia yang megang perusahaan lama yang emang udah jalan. Keenakan di dia dong, Pi. Sedangkan Papi megang perusahaan baru, itu sama aja kan Papi kayak mundur berapa tahun lagi, memulai sesuatu dari baru lagi, Pi. Yang udah pasti profit sama resikonya akan berbeda banget, Pi. Ya, tapi tidak seperti itu dalam bisnis saya. Papi masih punya klien lama. Dan mudah-mudahan mereka masih mau kerjasama dengan Papi, dengan perusahaan baru Papi. Tapi satu hal, kita harus selalu optimis dalam menjalankan usaha. Dan insya Allah akan melancarkan usaha kita. Maaf ya, Pi. Reva itu cuma khawatir aja sama Papi. Makanya Reva kasih perspektif dari pandangan Reva sebagai orang yang mungkin nggak pernah berurusan sama bisnis, nggak pernah tahu tentang perusahaan. Maaf ya, Pi. Oke. Gak ada yang salah dengan kamu, sayang. Malah Papi mengucapkan terima kasih banyak atas masukan kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Selama Reva anak Papi beserta Papi. Papi yakin. Apapun yang Papi jalani, insya Allah akan melancarkan. Kalau kamu selalu beserta Papi. You are my asset. You are my soul. Ya. Amin. Pokoknya apapun yang terjadi,
Reva pasti akan selalu di samping papi dan mendukung papi. Okelah, Pak Bey. Sepertinya tidak usah terlalu tergesa-gesa juga dalam hal ini. Saya akan beri Pak Bey cukup waktu untuk menimbang-nimbang masalah ini. Oke. Saya akan pikirkan ulang. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Ah ya, ya. Biar Reva anterin Pak Baran. Ah ya. Nah, terima kasih banyak. Maaf saya nggak bisa nganter karena masih nggak sakit. Bye. Ya, Pak.